Narasumber kita kali ini adalah Ustadz Benri Jaisyur Rahman. Beliau adalah penggiat dan praktisi keayahan dan parenting Islami. Nah, yang kita sebagai seorang muslim menjadi PR-nya adalah banyak para ayah ketika ditanya tidak tahu kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah. Seorang ayah dia ingin anaknya soleh kan, ingin dididik supaya anaknya nanti rajin ibadah. Tapi ayahnya lupa mengajarkan yang paling esensi sebelum ibadah, yaitu masalah toharoh, kesucian. Karena sejatinya anak bisa kagum sama ayahnya lewat lisan ibunya. Makanya Kak Niki itu PR dari Mas Indra. Keayahan di Indonesia ini terdampak pertama bukan anak ternyata, istri. Rajin nyatet biar istri jangan. Hak istri nyatet, langsung nge-tag di Facebooknya. Ini nggak bener. Biasain kita ini meningkatkan kualitas diri aja. Namanya kita belajar kalau ini, yang penting mah gue. Para sahabat kalau ayat turun, mereka selalu bilang, nih buat gue. Anak terluka dan kecewa selalu berlindung di balik kata introvert untuk memberitahu bahwa gue nggak ngomong sama lo, tapi sebenarnya dia terluka. Karena hari ini anak-anak kita terbiasa ngomong terserah. Jadi waspadalah anak-anak ngomong terserah, kan bisa jadi bukan taat sama kita, tapi dia mengalami thinking shock atau lazy mind. Kalau kau trauma ini sampai benci, sejauh mana kebenciannya? Ada namanya intimacy meter, derajat keakraban untuk mengukur apakah anak kita akrab dan lekat pada anak ayahnya atau benci. Pertama, apakah anak mau naik kendaraan bersama dan ayahnya? Itu pertama, sebab ciri orang itu sudah menjauh, gak mau naik kendaraan bareng. Makanya jangan didik anak laki-laki untuk perempuan. Pendidikan laki-laki beda sama perempuan. Pendidikan perempuan beda sama laki-laki. Pembedaan itu menghargai keunikan. Hai, welcome to Mom's Corner. Assalamualaikum Ustadz Benri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Mom's Corner. Alhamdulillah, senang hadir di sini juga. Saya bawa suami saya karena kita akan membahas hubungan ayah sama anak. Kayaknya kurang afdol kalau tidak ada point of view dari suami saya. Orang bapak. Iya. Tentu ini isu yang menarik sebenarnya. Karena dekade belakangan isu tentang keayahan ini meningkat seiring dengan problem yang ada di anak-anak hari ini. Dan itu sebenarnya jeritan hati anak-anak yang mau tak mau harus disuarakan. Iya. Bahkan sempat ada artikel yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi fatherless country urutan ketiga di dunia. Betul. Itu artinya banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak merasakan keterlibatan sosok ayah di kehidupan mereka. Betul. Apa itu menjadi salah satu alasan Ustadz Benri menulis buku Fatherman? Iya, saya ini basicnya kan dulunya konselor anak remaja ya. Dari tahun 98 sampai akhirnya saya mungkin 1.400-an anak saya tangani, mulai dari isu masalah paling besar penyimpangan seksual sampai wanita yang kehilangan keperawanan di usia muda sampai narkoba gitu ya. Saya mencari apa sih sumber masalahnya gitu ya. Dan ketika saya bicara dari hati ke hati dengan mereka, semua jawabannya sama. Mereka merasa punya ayah tetapi yatim. Artinya bahwa ada ayahnya secara fisik tapi tidak hadir secara psikologis. Dan itu sangat klasikal. Mereka selalu bilang gini, fungsi bokap tuh cuma dua. Pertama, memberi nafkah. Yang kedua, memberi izin untuk menikah. Gitu. Itu menurut mereka. Gitu. Artinya mereka jujur, misalnya anak laki-laki di Indonesia, kami kan melakukan dulu riset karena saya konselor remaja. Yayasan Kita dan Bu Hati bersama guru saya Ibu Eli Risman waktu itu kan di Jabodetabek saja anak laki-laki di Indonesia, di Jabodetabek khususnya sudah mimpi basah pertama rata-rata kelas 5 SD kan. Karena itu faktor karena selain genetik ada faktor juga asupan makanan ya, junk food dan sebagainya, termasuk juga dari tayangan yang mereka tonton. Nah, yang kita sebagai seorang muslim menjadi PR-nya adalah banyak para ayah ketika ditanya tidak tahu kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah. Ini PR buat Mas Indra sebenarnya. Nanti ketika anak sudah dewasa, kenapa? Ini kan hal yang menjadi catatan penting. Kenapa? Seorang ayah dia ingin anaknya soleh kan, ingin dididik supaya anaknya nanti rajin ibadah. Tapi ayahnya lupa mengajarkan yang paling esensi sebelum ibadah, yaitu masalah toharoh, kesucian. Bangun pagi, anaknya sebenarnya sudah mimpi basah nih. Tapi ayah cuma bilang bangun,
bangun, cepetan kamu terus berangkat subuh misalnya. Ternyata, mohon maaf ya, anaknya mimpi basah. Dia cuma melakukan apa yang biasa dia pahami, oh ini kayaknya pipis gue deh. Akhirnya dia berganti celananya, dia ganti pakaian, berwudu, sholat. Secara fikih tidak sah. Gitu. Nah, dan ayahnya banyak yang merasa yang penting anak gue udah sholat. Tapi hal yang mendasar sebelum sholat itu tentang bagaimana dia mandi junub tidak dikenalkan. Kenapa? Karena anak punya barrier sama ayahnya. Masa sih gunanya sama bokap gue? Misalnya kalaupun dia tahu. Artinya apa? Ini menjadi salah satu pintu pertama celah masuknya pihak lain. Triggernya adalah pihak lain justru berusaha untuk melihat ini sebuah peluang. Sehingga konten-konten pornografi ke anak-anak sedemikian tinggi hari ini. Dan anak-anak tidak punya yang namanya boleh jadi keinginan untuk bercerita. Ya kan gini ya, isu era digital itu isu tentang masalah kelekatan. Kayak saya bilang the main problem of parenting is disconnection hari ini, tentang diskoneksi. Khususnya antara ayah dan anak. Yang menyebabkan akhirnya anak-anak sulit untuk bercerita tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dia banyak menerima banyak konten di tontonan, dia tidak bisa bercerita kepada ayahnya, pada ibunya. Karena ayah dan ibunya mungkin sudah punya yang namanya barrier khusus untuk anak-anak itu. Apa yang terjadi? Banyak orang tua yang akhirnya terjebak dalam sebuah hukum realitas anak-anak yang dianggap wajar. Bagi saya tidak wajar. Yaitu ketika anak-anak tumbuh remaja mengucapkan sebuah kalimat, "That's my privacy." Bagi kita, oh ya memang anak punya privasi. No, privasi bagi anak zaman now akan membunuhnya. Kenapa? Karena celahnya predator itu untuk melakukan pelecehan lewat love bombing, grooming, scamming itu karena privasi. Dan ayah sebagai pagar tidak mampu melakukan itu. Kenapa ini menjadi sebuah problem? Akhirnya dari situlah anak-anak isi pikirannya, perasaannya, dia menerima sampah-sampah pemikiran di luar. Termasuk yang ekstrim dari sisi ideologi, membunuh orang misalnya. Itu semua tidak bisa diseleksi oleh ayahnya. Padahal ayah adalah penjaga nilai. Makanya salah satu yang menarik dari Quran itu adalah menceritakan figur ayah. Ayah itu kan digambarkan dalam Al-Quran itu, bahkan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita kembali ke Quran, Allah sampai mewakilkan simbol figur seorang ayah lewat simbol seorang nabi. Di mana nabi ini dikesankan seolah-olah tidak punya umat. Dikesankan. Cara Allah menceritakan ke kita. Ini nabi ini kok nggak ada umatnya ya? Kalau kita baca sejarahnya, sirahnya. Ini Rasul ini cuman dianya sama anak. Dia sama anak. Kok nggak ada kok umatnya? Padahal faba'athna likulli ummati rasul kata Allah. Setiap Rasul itu pasti ada umatnya gitu. Lah ini kok dia nggak ada Rasul kok cuma nama anaknya aja. Rasul dimaksud itu namanya Nabi Yakub. Kalau baca sejarahnya kan Niki Sindra itu ternyata dia cuma sama anaknya aja dialognya. Saya ingin sampaikan kenapa Allah sampai mewakilkan simbol kain itu lewat figur Nabi. Allah yang memberitahu bahwa betapa mulianya itu menjadi ayah. Sampai diperankan oleh seorang Nabi yang dikesankan nggak ada kerjaan lain kecuali ngurus anak. Hanya untuk memberitahu bahwa itu mulia. Bahwa itu bukan hal yang hina. Bagaimana dialog antara Yusuf dan ayahnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana hubungan antara ayah dan anak ini digambarkan ketika Yusuf mengalami sebuah hal yang menggelisahkan. Yusuf itu mengalami sesuatu mimpi yang menggelisahkan. Dan mimpi itu kan wilayah privat. Apa yang terjadi? Dia spontan, gak usah dikorek-korek sama bapaknya. Gak usah bapaknya kepo nanya, kamu ada masalah apa? Dia katakan, ya abati. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, aku tuh mimpi ngeliat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud di hadapanku. Ini maksudnya apa? Saya garis bawahi, mimpi itu wilayah privat. Tidak semudah itu. Kak Niki Mas Indah tuh punya mimpi. Pasti gak bisa semudah itu cerita sama sembarang orang. Kecuali orang yang benar-benar trust. Yusuf ingin memberitahu bahwa ayahnya sosok yang sangat dipercaya. Sehingga gak perlu ada privasi. Ini menggelisahkan aku. Aku cerita. Dan itulah ayahnya mengantisipasi dampaknya setelah itu. Kalau hari ini banyak kasus
anak-anak laki-laki yang menjadi korban sampai dia menjadi misalnya korban pelecehan, anak perempuan juga korban pelecehan, atau isi pemikirannya sampah, banyak nonton film porno. Salah satu jawabannya satu, dia nggak pernah ingin bercerita pada orang tuanya untuk diantisipasi. Nah itulah kenapa di antara peran ayah yang penting itu adalah dia mampu membuat anak sampai bisa menjebol privasinya sendiri tanpa harus dikorek. Disitulah salah satu yang ingin, kenapa saya bilang saya harus sampaikan ini lewat buku, walaupun buku Fatherman ini sebenarnya berseri, karena saya melihat isunya sangat banyak, sehingga Fatherman 1 itu tentang ayah yang dirindukan. Karena intinya kan sosok ayah dalam Quran itu diwakili kalimat abati. Jadi menarik ya, Allah itu memakai istilah ayah itu pakai abati, sesuatu yang dalam bahasa Arab itu tidak lazim. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ayah itu biasanya dipakai dengan abi. Tapi Allah tidak pakai terminologi abi, tapi abati. Para alim menyebutkan abati mewakili gambaran ayah yang sibuk, tapi memiliki kemampuan buat anak rindu. Ada dua yang ingin saya sampaikan dari terminologi abati. Satu, menjadi ayah bukan berarti membuat ayah harus stay at home. Salah. Menjadi ayah haruslah ayah yang produktif. Karena anak belajar tentang produktivitas dari sosok ayahnya. Jadi jangan salah kaprah. Saya ingin sampaikan ini karena ada pandangan yang keliru di kalangan feminisme dengan mengambil sisi kaya ini adalah membuat udah lu di rumah aja, gue yang kerja. Salah. Laki tetaplah laki-laki. Laki-laki adalah dalam Quran disebut rojulun. Rojulun itu dari kata rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun itu kaki. Akar katanya sama. Nah, rijlun itu yang artinya kaki, menggambarkan laki-laki ada dua. Satu, laki-laki itu seperti kaki harus siap menanggung beban. Jadi kalau Mas Indra dicurhatin sama istri, terima. Karena itu gue laki banget. Anak apa-apa. Di masa-masa itu dibilang itu laki banget. Tetangga curhat, semakin banyak orang bertanya, bercurhat sama kita, tanda kita laki-laki yang dipercaya. Karena ketika, males gue ngomong sama dia sendiri nangisnya lebih baper dari gue. Tandanya berarti laki-laki dia diragukan. Karena itulah Nabi Muhammad menjadi laki-laki terbaik di muka bumi. Karena beban umat ditanggung sama beliau. Itu makna dari yang disebut rijlun. Yang kedua, rijlun itu maknanya adalah kaki itu bergerak. Makanya laki-laki gak boleh, gak boleh pasif. Gak boleh diam. Gak boleh nganggur. Anak melihat bapaknya, apalagi laki-laki, apakah produktif atau tidak. Makanya dalam Quran ayah-ayah itu sibuk. Tapi kesibukan mereka memberikan namanya as-syauq, rindu. Papa mana sih? Aku tuh pengen ketemu papa. Yang menariknya, kalimat abati ini disampaikannya saat ayahnya ada di rumah. Yang mewakili gambaran ayah itu saking dirindukannya bukan lagi jauh doang. Lagi dekat pun anak pengen nempel. Itulah mana abati. Sosok yang kehadirannya itu dinantikan. Sehingga dia anak tuh harus nempel. Sehingga itu membuat kadang-kadang, maaf ya, baru bunyi mobilnya, suara mobil, papa. Atau baru bunyi suara motor, papa pulang. Itu adalah sebuah refleksi bahwa aku tuh kangen. Makanya salah satu dampak dari ayah abati dalam Quran itu, gak bisa tenang saat di rumah, direcokin. Kita lagi ngetik dan sebagainya, digelendotin. Apa yang disampaikan anak? Ayah, papa, bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Nah, apa yang kita pelajari? Ayah yang fatherman itu, yang abati kalau istilah Quran. Ya, saya ngambil istilah Quran. Cuman waktu saya nulis bukunya, kayaknya kalau nulis abati banyak yang gak familiar gitu. Akhirnya saya pikir, apa ya mewakili kata sosok yang kira-kira seperti abati. Saya tertarik dengan Spider-Man, Superman, Iron Man kan gitu ya. Ya saya bilang, oke, kayaknya nih fatherman baru nih. Fatherman itu adalah sosok pahlawan yang dia mungkin tak hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Dan itulah sosok ayah. Dia tidak selalu standby, tapi saat anaknya butuh, anak tahu kepada siapa dia meminta pertolongan pertama di sisi orang terdekat, itu ayahnya. Nah itulah yang kenapa makanya ada fatherman 1 ayah yang dirindukan,
Fatherman 2, suami yang dirindukan, ini sangat relate. Kenapa? Tidak bisa jadi ayah yang baik kecuali jadi suami yang baik. Karena sejatinya anak bisa kagum sama ayahnya lewat lisan ibunya. Makanya Kak Niki itu PR dari Mas Indra. Kalau misalnya Kak Niki misalnya menceritakan dalam tanda kutip yang baik-baiknya, walaupun mungkin ada problem, anak akan bilang, wow. Sebab apa? Walaupun tidak pernah mungkin intens, tapi kekaguman itu kan dibentuk lewat exposure. Contoh, misalnya kagum sama artis mana? Atau siapa misalnya pas sepak bola Cristiano Ronaldo yang lagi ngepet. Apakah saya pernah ketemu sama Cristiano Ronaldo? Kan enggak. Kenapa saya bisa kagum? Karena exposure media. Lu tahu nggak Ronaldo itu, oh Ronaldo ini, Ronaldo ini. Kagum. Ketika misalnya istri menceritakan, papamu nak, itu luar biasa. Dulu tuh berjuang untuk kita, papamu. Lisan istri itulah yang akan membuat anak, wow, aku beruntung punya papa. Nah, makanya menjadi ayah yang baik tidak mungkin dilalui kecuali menjadi suami yang baik. Itulah kenapa isu fatherless tidak bisa tentang hubungan ayah dan anak saja. Saya waktu ke Australia, kebetulan kami bersilaturahim dengan pakar keayahan dari Australia namanya Profesor Alan Hayes. Jadi waktu saya kebetulan ada jadwal safari dakwah waktu itu di Melbourne, saya bilang boleh nggak saya transit ke Sydney tapi saya pengen singgah ke sini, ada janji kita bikin appointment ketemu. Ternyata beliau juga sangat concern terhadap isu keayahan di Indonesia. Makanya beliau bolak-balik sebagai guru besar, dosen tamu di UIN. Salah satu yang menarik disampaikan oleh beliau itu adalah Indonesia ini unik. Keayahan di Indonesia ini terdampak pertama bukan anak ternyata, istri. Istri-istri yang terluka jiwanya, istri-istri yang mental health-nya rusak, baby blues. Itu kan karena bapak yang nggak berperan. Bayi lahir gendong kek, terlibat kek nggak ganti popoknya kek. Ini enggak, kamu tuh habis lahiran males banget sih, langsung muncul lah yang namanya stigma, muncul lah labeling, manja banget, ibuku tuh nggak begitu, nggak kayak kamu dulu. Nah, labeling itu menunjukkan dia tidak memahami perannya sebagai ayah. Dan akhirnya apa terjadi? Terdampaknya istri. Belum lagi dia pergilah pulang nggak nanyain kabar. Gitu, tidak, kadang-kadang mana meninggalkan masalah. Jadi memang kenapa khusus di Indonesia isu keayaan itu mau nggak mau terdampaknya di istri. Makanya saya selalu bilang, saya nggak pernah memisahkan antara menjadi ayah yang baik dengan menjadi suami yang baik. Karena itu saling terkait. Sehebat-hebat apapun misalnya Mas Indra untuk menjadi ayah yang baik. Tapi maaf, Diki misalnya merasa kecewa. Kemudian terungkapkan anak membaca bahasa tubuhnya. Saat misalnya lagi bertemu tiba-tiba salaman aja. Anak merekam itu, anak gak akan kagum. Anak akan bilang, papa gue nih, mama aja gak gini gak mama papa. Pasti ada sesuatu. Sampai seperti itu. Nantilah baru Fatherman ketiga saya bikin judulnya Ayah Pengembara. Ini menjawab ayah-ayah yang jarang pulang. Ternyata dalam khasanah Islam ayah yang jarang pulang tuh banyak. Tapi bisa sukses mendidik anaknya. Artinya ada ilmunya. Jadi yang bilang, saya ini pulang 2 bulan sekali Ustadz. Saya ini, kamu masih beruntung. Nabi Ibrahim pulang setahun sekali. Gak ada media komunikasi. Tapi anaknya Ismail sangat respect sama beliau. Ada juga seorang salaf Abdullah bin Qasim pulang 17 tahun sekali. Bahkan yang mencapai rekor tuh namanya Faruh. Pulangnya 30 tahun sekali saya bilang. Beliau itu kalau Bang Toib 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Beliau ini 30 kali lebaran gak pulang-pulang. Tapi ketahuilah anaknya itu namanya Robi'ah Ro'i. Anaknya jadi ulama. Mengikuti jejak bapaknya yang gak pulang itu karena berjihad. Nah, anaknya ini adalah gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama besar berguru sama anak dari bapak yang jarang pulang 30 tahun sekali. Tapi yang harus dipahami, beliau kalau ditanya, mengapa engkau jadi ulama ini? Itu sebab jejak ayahku. Makanya saya bikin buku nanti, Ayah Pengembara. Nah, yang keempat, Ayah Separuh Jiwa. Tentang ayah yang kehilangan pasangan, mengurus anak seorang diri. Ini ayah single parent. Nah, yang kelima, judulnya Father Boy. Seperti Fatherman tentang ayah hebat, maka Father Boy adalah ayah yang hebat itu gak bisa ujuk-ujuk hadir.
Dia dibina dari masa kecil. Ya Baby Isa misalnya bagaimana dia kelakar. Karena PR kita itu bukan yang paling terdekat kita sebagai seorang ayah dan ibu terhadap anak kita adalah bukan mencetak dia jadi pengusaha dulu. Tapi dia harus menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab di masa depan. Karena jangan sampai kita jahat sama mantu kita. Saya selalu katakan, jangan jadi mertua yang jahat, yang itu bukan saat mantu Yun menikah. Mertua yang jahat adalah menyodorkan anak laki-lakinya yang menyakiti perasaan istrinya. Justru nanti walaupun mungkin kita punya mantu yang dalam hal ini mungkin dalam tanda kutip tidak sesuai harapan kita, tapi dengan kita menghadirkan anak kita dengan sosok laki-laki bertanggung jawab, sebagai suami bertanggung jawab, itu hadiah kita kepada mantu. Aku didik anakku untuk memuliakan kamu. Maka pantaskah kamu menghina aku sebagai mertuamu? Artinya aku melakukan ini untuk kamu. Artinya saya ingin selalu katakan, para mantu itu berterima kasihlah kepada mertua. Kau dapati seorang suami yang bertanggung jawab terhadap dirimu. Seperti itu. Nah itu. Dan Terkait tadi anak yang mimpi basah segala macam. Kan di era zaman sekarang apalagi internet udah gampang, kita nggak tahu kapan dia mimpi basah. Nah itu kapan waktu yang tepat untuk anak itu dikasih edukasi seksual? jadi yang harus kita pahami, konten tentang edukasi seksual itu bukan hal yang pertama. Tapi tentang keterbukaan dan kelekatan itu yang paling utama. Karena ketika anak sudah mulai selalu bertanya, papa, kalau ini gimana? Papa, kalau ini gimana? Itu modal dasar. Maka waspadalah anak yang selalu mengatakan, nggak apa-apa. Oke, it's okay. Selalu diam. Saya ingin katakan gini, banyak orang tua yang selalu terjebak ke dalam istilah-istilah psikologi. Tapi memang Ustadz anak saya introvert, makanya dia nggak mau ngomong. No, introvert itu ada, tapi introvert itu untuk dunia luar. Sejatinya tidak ada anak introvert di hadapan orang tuanya. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Anak terluka dan kecewa selalu berlindung di balik kata introvert untuk memberitahu bahwa gue gak ngomong sama lo. Tapi sebenarnya dia terluka. Karena se-introvertnya anak, jika dia punya koneksi sama bapak ibunya, khusus bapaknya, dia akan menjadi anak yang bawel. Di luar boleh aja dia masuk lingkungan baru dia, oke, enggak, namaku ini, ya, baik, alhamdulillah. Dia jangan ngobrol. Tapi di rumah dia akan spontan. Dia akan bilang, papa, aku tadi baru ketemu nih pak. Nah itulah kenapa saya bilang, jangan fokus ke kontennya dulu. Karena sebenarnya kegelisahan anak itu bukan lagi mimpi basah saja. Dia bertemu dengan teman baru yang berbeda. Mama kenapa sih ini kok pakai lambang salib ya? Itu kan edukasi yang mau kita berikan. Untuk dia nanti toleran sama orang. Supaya dia tahu bahwa kita muslim. Misalnya berbeda. Supaya tidak perlu menyakiti. Temanku kok gak puasa sih? Nah itu kan sesuatu yang nanti dia akan tanyakan terus. Ketika dia bertanya, puncaknya ketika dia melihat sesuatu yang mungkin menggelisahkan dia. Disitulah makanya pendidikan seksualitas itu lewat dua terminologi. Satu, namanya rekayasa momen. Yang kedua, golden moment, merebut momen. Contoh rekayasa momen apa? Kita melihat dia sudah ada tanda-tanda. Misalnya tanda-tanda sekunder. Ya, misalnya suaranya sudah mulai pecah. Kulit mulai berminyak. Kita bisa bilang duduk, papa mau bicara sebentar boleh. Kita ajak sambil jalan-jalan. Karena cara terbaik untuk dialog pada anak adalah naik kendaraan. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi. Nabi kalau ingin menasihati ataupun naik kendaraan. Kenapa itu Ustaz? Karena pertama secara emosi anak merasa dinamis. Tidak berada dalam ruangan. Karena ruangan itu statis. Apalagi kalau cara posisi kita udah salah. Posisi duduk menghadap kayak gini nih seperti hakim dan terdakwa. Anak Tekan tidak gitu nyaman. ya. Betul kan? Anak tuh senang suka menyamping kalau anak laki-laki. Menyamping. Atau kalau mau dia duduk tidak berhadapan. Kalau Nabi itu memboncengkan di depan. Bisa naik motor menghadap searah. Oke. Nah bisa bilang itu. Dan itu boleh. Nah yang kedua adalah ketika anak misalnya naik kendaraan gitu kita bisa bahas sesuatu yang kita bilang. Papa ngelihat kamu sepertinya sudah semakin bertambah dewasa ya. Terus kita bisa pembukaan. Kamu sepertinya akan menjadi seorang remaja. Nah baru kita tanya, menurut kamu cara tanda orang itu sudah remaja apa? Nah itu kita mulai
Tadi akan banyak cerita, oh sudah mulai mandiri, oke itu hal-hal yang sebenarnya. Tapi kita ngelihat dari sisi perubahan biologis. Oke, tapi ada satu perubahan yang sebenarnya itu membuat orang disebut remaja loh. Disitulah kalau dia sudah balik. Apa itu? Baru lagi disebut mimpi basah. Konsepnya adalah jangan terlalu banyak ceramah. Selalu kita bertanya. Jadilah coach. Kamu udah pernah dengar istilah mimpi basah? Eksplorasi dulu. Apakah itu juga approach yang sama jika anaknya adalah perempuan? Kalau perempuan lebih mudah karena kan dia haid itu sesuatu yang pastinya dia akan mudah kedetek. Mama, ini kok tiba-tiba darah, itu lebih mudah. Dan itu lebih pas kalau ibunya yang lebih memberikan, karena untuk pengetahuan itu harus yang experience yang sama. Sehebat-hebatnya ibunya yang mengedukasi anak laki-laki tapi basah tidak punya experience. Terus pengalamannya kemana-mana ceritanya. Dan itu akan, kita kan sebenarnya menceritakan basah bukan sekedar tentang prosesnya, tapi ada value di situ. Tentang bahwa dia sudah menjadi sosok harus laki-laki bertanggung jawab. Dia sudah diisap oleh Allah. Dia harus sudah bertanggung jawab oleh Allah, harusnya itu. Jadi bukan sekedar ini prosesnya anak, karena salah satu pembeda pendidikan seksualitas yang diajarkan Islam dengan sekedar dari barat, dia hanya menggambarkan proses. Kalau Islam selalu ada value. Apa perbedaan nikah dengan kawin? Kenapa disebut kemaluan? Karena malu untuk punyamu diperlihatkan ke orang lain, dan malu untuk punya orang lain kau lihat. Jadi matamu kau jaga, jadi malu itu. Kenapa disebut alat vital? Ada value lagi. Karena sangat vital, bisa berbahaya kalau itu misalnya kamu tendang atau kamu remas dan macam-macamnya. Jadi selalu ada value. Nah itu yang membuat kita bisa melihat. Nah ketika kita membahas tentang remaja, nanti ujung-ujungnya tentang tanggung jawab. Berarti kira-kira perlu papa ingatkan lagi tentang sholat subuh? Jadi di situ dia sadar. Ini urusan kamu dengan Allah. Bahwa kemandirian itu nak, bukan kemampuan kamu menghasilkan uang. Mandiri di sisi Allah adalah ketika kamu sudah bisa bangun salat subuh sendiri. Itu anak mandiri. Karena betapa banyak hari ini ngakunya anak mandiri, 20 tahun, 30 tahun. Khusus salat subuhnya ibunya masih nelpon jauh-jauh dari kampung. Berarti ada hal yang value yang belum tersampaikan. Bahwa ini bukan sekedar berkaitan dengan proses bagaimana dia mengalami basah, tapi tentang tanggung jawab berkaitan dengan dia sebagai seorang laki-laki hamba Allah yang menjalankan perannya seperti itu. Sampai berbicara kepada anaknya pun diajarkan dalam Islam ya? Sampai diajarkan. Berarti Islam mengajarkan peran seorang ayah tuh sedetail itu? Sangat sedetail. Contoh misalnya gini. Pertama, ketika Ibrahim ingin menyembelih Ismail, makanya saya bilang ayat-ayat tentang ayah dan anak lebih banyak daripada ibu dan anak. Wow. Jadi Quran itu memuat 17 dialog pengasuhan tersebar di 9 surat. Di 17 itu 14 dialog ayah dan anak. Ibrahim, Ismail, Yakub dan anak-anaknya, Syuaib dan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman, Nuh dengan putranya, Ibrahim dengan bapaknya itu ayah dan anak, Luqman dan anaknya. Ibu tuh cuma 2, yaitu antara ibunda Maryam dengan Nabi Isa, dan antara ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Satu lagi antara ayah dan ibu bersamaan bersama anaknya. Itu tidak dijelaskan ayah dan ibu siapa, tapi ada dalam surah Al-Qasas. Saya lupa di ayat berapa. Berarti 14 ayah dan anak, 2 ibu dan anak, 1 ayah dan ibu bersama anak. Message-nya adalah betapa Allah ingin memberitahu bahwa konsep dialog itu justru adalah ayah dan anak. Ya, oke, itu pertama. Yang harusnya dibangun. Kenapa? Karena yang harus kita pahami, dialog dalam Islam itu bukan sekedar bicara, tapi harus punya value. Transisi value itu tanggung jawab ayah. Maka dialog ayah dan anak dalam Quran itu sebenarnya adalah bukan sembarang dialog. Nah, kenapa ibu tidak diwakili? Karena ibu sudah pasti dialog, tapi dialog ibu lebih kepada hal menjaga nilai, menjaga bonding, menjaga kelekatan. Makanya ibu nanyanya yang ringan-ringan. Udah makan belum? Hari ini sekolahmu gimana? Kamu happy nggak? Itu sah-sah saja. Itu dialog. Tapi ketika berkaitan dengan value yang diwakili dengan dialog ayah, itu harus ada sesuatu yang anak akan terima. Makanya dialog ayah dan anak ada 14. Nah, salah satu menarik adalah ketika Ibrahim
mengajarkan teknik dialog. Ibrahim ini kan gini, Ibrahim tuh ayah yang jarang pulang. Dan dia mendapatkan tugas ingin menyembelih anaknya. Menyembelih anak dari sisi syariat yang hari itu diterima Ibrahim itu wajib. Artinya Allah sudah perintahkan wajib. Di sini kita belajar sesuatu yang wajib bukan berarti menjadikan orang itu otoriter. Perhatikan dalam surat As-Saffat 1:1. Meskipun Ibrahim tahu perintah Allah menyembelih Ismail ini wajib, Ibrahim tidak ujuk-ujuk menyeret Ismail. Kemudian mengatakan, ayah aku mau kemana? Udah diem aja mau disembelih, nanya mulu. Nggak begitu. Ibrahim melakukan apa disebut thinking skill. Pertama, dia mengatakan pada anaknya, ya bunaya, ini sapaan. Di antara hak anak adalah disapa dengan panggilan yang lembut, yaitu membangun yang namanya awareness atau disebut yang namanya kelekatan. Awareness termasuk curiosity juga dapat di situ. Wahai ayah anakku sayang. Yang kedua dia bilang ini arafil manami anni adzbahuka. Nah, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Ini disebut namanya contextual word. Jelaskan konteksnya. Contoh sederhana misalnya kita bilang, nak di luar tuh lagi hujan dan kamu dalam keadaan demam. Jadi kita tuh pengen minta dia memakai jaket. Terus kata Ibrahim apa? Fangdur madatar, bagaimana menurutmu? Itu sebut namanya thinking word. Membuat anak punya pendapat. Bagaimana menurutmu? Jadi Ibrahim tuh gak bilang gini, diam sini, mau disembelih. Tapi dia melakukan 3. Menyapa dengan lembut. Yang kedua menjelaskan konteksnya. Kedua bertanya, menurut kamu gimana? Kalau dalam konteks hari ini adalah, di luar tuh udah hujan lebat. Kamu habis demam. Papa mau kita harus jalan dan khawatir demam, kamu kalau pakai jaket gimana? Dia bilang oke. Seperti Ismail, ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Coba perhatikan kalimat Ismail. Kata para ulama, kalimat Ismail ini tidak lazim. Tidak lazim gini. Kalau sebenarnya Ismail itu takut. Sebenarnya Ismail takut. Tapi dia memaksakan diri untuk berani. Karena gini, kalau benar-benar berani dalam Quran, kalimat yang lazim diucapkan anak tuh gini, labbaik. Atau sami'tu wa ta'tu, sami'na wa ta'na. Saya dengar saya taat. Tapi Ismail gak bilang gitu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya gini, setiap anak itu bisa jadi sebenarnya takut. Tapi karena ibu dan bapaknya minta dengan pendekatan ini, dia memaksakan diri untuk berani. Orang sudah menunggu kamu nak, mereka ingin melihat kamu perform. Dan mereka pastinya bangga. Kalau kamu coba untuk maju gini mana? Ya udah deh, doain ya biar aku sukses. Dia akan memaksakan diri. Karena permintaan yang baik tadi. Artinya, sejatinya tidak ada anak yang ujuk-ujuk langsung pede. Tidak ada anak yang tiba-tiba langsung berani. Tapi karena komunikasi yang disampaikan seperti Ibrahim tadi, membuat anak itu muncul namanya tadi. Oke, aku mudah-mudahan aku bisa. Sampai Quran membahas itu. Makanya dalam Quran itu komunikasi kepada anak itu diwakili dengan qaulan sadida. Jadi kan Allah itu ketika membahas tentang generasi yang lemah yang hari ini dibahas dengan generasi strawberry, itu sudah disebut dalam surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi Allah pakai terminologi zuriatan di'afan, anak-anak yang lemah. Lemah dalam ayat ini itu pakai kata di'afan di kata do'fun. Lemah yang maksudnya bukan lemah fisik. Kalau lemah fisik dalam Quran disebut wahnun. Ya, seperti dalam firman Allah surat Luqman ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibu kalian bertambah lemah, bertambah wahnan. Tapi ayat ini tidak pakai kalimat zuriatan wihanan, tapi zuriatan di'afan. Nah, maksudnya apa lemah secara non fisik ini? Para ulama membagi menjadi 3. Dan inilah PR generasi hari ini. 1, anak-anak lemah itu cirinya lemah menghadapi ujian kesulitan. Ad-dha'fu 'alal masyaqqah. Yang hari ini kalau apa-apa, oh gue gak suka, toksik banget sih.
Ini gua pindah aja ke Singapura. Mama nggak mau sekolahnya gini banget. Aku mau ganti sekolah yang lain aja. Terus nanti dia akan begitu di pekerjaan baru 2 bulan bos gua rese banget gue cari lagi. Nah di pernikahan gitu istri gua nyebelin ceraiin aja. Selalu begitu. Sebut karena dia lemah menghadapi ujian kesulitan. Nah yang kedua lemah menghadapi ujian syahwat. Yaitu anak-anak yang tidak bisa berkata tidak. Jadi anak-anak yang tidak bisa berkata tidak tuh masalah. Jadi jangan marah kalau anak kita dari kecil, nggak mau. Itu normal. Anak-anak ngomong enggak tuh normal di fase-fase awal. Karena kelemahan anak-anak hari ini adalah nggak bisa ngomong enggak. Makanya kenapa campaign hari ini adalah say no. Say no to drugs, say no to bullying, say no to pornografi. Karena hari ini anak-anak kita terbiasa ngomong terserah, terserah. Jadi waspadalah anak-anak ngomong terserah. Kan bisa jadi bukan taat sama kita. Tapi dia mengalami thinking shock atau lazy mind. Malas mikir. Sehingga dia nggak bisa mengutarakan. Makanya ketika temen yang ngajak sholat, ayo. Ajak maksiat, ayo. Terserah gua mah. Karena dia tidak bisa berkata tidak. Saya pernah wawancarai misalnya beberapa koruptor yang waktu itu di KPK misalnya. Mereka ada yang lulusan pesantren. Terus saya ngomong spontan gini. Antum kan tahu. Ini kan riswah, suap. Dia bilang, ana gak enak Ustaz. Yang ngajak teman ana. Dulu satu kosan. Dulu satu, gak enak. Karena dia tidak bisa berkata tidak. Yang ketiga, ad-dha'fu anil ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Gampang marah. Gampang mukul. Tersinggung dikit jebret. Nah, Allah ngasih solusi di ayat sambungan ayatnya. Solusi dalam parenting itu cuma 2. Jadi semua modul parenting yang panjang tebal yang saya susun sampai mungkin 1800-an halaman. Itu cuma 2 solusi yang diajarkan Quran. Yang itu panjang penjelasannya. Tapi solusi 2. 1, falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Makanya kenapa dalam Islam hubungan kita dengan Allah mempengaruhi juga nanti bagaimana anak itu tumbuh. Ketika kita jauh dari Allah, maka anak salah satunya akan sulit sekali kendalikan. Makanya kenapa kalau ada masalah dengan anak, periksa hubungan kita dengan Allah. Karena hati kita dengan anak itu yang mengikat bukan karena kepandaian kita semata sebagai seorang ayah yang pandai merayu atau pandai ngasih uang. Karena kata Allah dan surat Al-Anfal 63, wa'allafa baina qulubihim, dia Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, gak akan bisa. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah menyatukan hati. Itulah kenapa konsep ikatan hati pertama harus kepada pemilik hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Allah, waliyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang sadid. Perkataan yang patut. Sadid ini maknanya ada 2. Sadid pertama maknanya mustaqiman la iwijaj wal inhiraf. Perkataan yang lurus, tidak berbelok dan menyimpang. Artinya kalau ngomong sama anak gak boleh bohong. Gak boleh demi efektivitas kita bohongin. Nanti kalau gak makan nasinya nangis loh. Atau misalnya, kalau keluar malam-malam ntar ada kuntilanaknya kayak kamu malam-malam. Kalau kamu gitu nanti Densus 88 nangkep kamu loh. Itu semua membuat anak nanti jadi menganggap orang tuanya distrust. Gak percaya gue sama mama. Bohong. Walaupun efektif. Pernah viral waktu itu di TikTok seorang ibu. Dan saya waktu itu tanpa bermaksud untuk menyalahkan ibunya. Ibu itu mengatakan tips supaya anak tidak main gadget. Saat dia tidur dipakaikan itu pakai spidol sehingga matanya kelihatan bengkak ya. Kemudian setelah bangun pakai liatin kaca, tiba-tiba anak kaget, kok mataku begini mah bengkak. Terus apa kata ibunya, kamu tuh main gadget sering jadi mata rusak. Kok jadi gini mah, tak kapok nggak? Enggak. Mau lagi? Enggak mau. Efektif nggak? Efektif. Tapi dari sisi syariat merusak konsep sikoh, percayaan. Makanya yang pertama bicara sama anak tidak boleh dalam rangka efektif membohongi. Itu disebut sadid, jujur. Itu
yang pertama. Kedua, sadid maknanya sawaban, tepat. Kalau ngomong sama anak itu tepat secara usia. Jadi misalnya anak 0 sampai 2 tahun, 5 tahun, beda dengan anak remaja. Ya, misalnya gini, kayak baby saya umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Dia butuh orang tua yang atraktif. Makanya kenapa di TK-TK wajib tangan ke atas, tangan ke samping. Dan itu pas untuk anak umur begitu. Nabi SAW mencontohkan, saya kasih contoh hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi ketika menggendong cucunya Umamah dan Husain, Nabi nggak sungkan menjulurkan lidah seperti ini. Apakah Nabi jatuh harga dirinya? Tidak. Kalau di depan Umar iya. Umar orang dewasa, masa kita ledek kayak gitu. Di depan anak-anak. Ketika Husain lewat, Nabi mencandainya gini, gak boleh lewat. Karena anak butuh orang tua atraktif, yang demonstratif. Kalau bercerita, wah gitu. Sehingga ekspresinya lepas. Tapi ketika Anda remaja, gak bisa. Anak SMA, ayo semuanya, tangan ke atas, ya dia muntah-muntah lah. Dia pasti gak nyaman. Artinya, tepat secara usia itulah perlu kita pelajari ilmu tumbuh kembang. Dari situlah kita tahu, oke, berarti kalau anak masih usia balita, saya banyak bicara bagus. Karena anak butuh kosakata, kosarasa. Tapi ketika anak sudah remaja, saya harus meminimalisir bicara, banyak mendengar. 70% anak, 30% saya sebagai orang tua. Jadilah coach, bukan preacher. Jadilah pelatih, bukan pengkhotbah. Jangan banyak ngomel, jangan banyak ngegas. Saya sering katakan kenapa anak disebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja. Remaja. Jadi kalau udah anak remaja, selalu pakai pendekatan tinggi skill kayak Nabi. Ada seorang anak muda datang ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh gak saya berzina? Kalau kita langsung keluar ayat. Astagfirullahaladzim, Allah berfirman Al-Quran, itu kita. Nabi pendidik terbaik. Nabi di belakangnya banyak ayat. Nabi lakukan apa? Kalau ibu kamu dizinai gimana? Kalau saudara perempuan kamu dizinai gimana? Kalau adik perempuan kamu dizinai gimana? Saya gak mau Rasul. Orang lain juga gak mau. Mikir. Artinya apa? Mengajak berpikir. Dan itulah yang disebut penting kita tahapan. Bahwa pelajari ilmu tumbuh kembang. Nah itu yang luas lagi. Ya, karena kan dalam Quran la tarkabunna tobakun an tobak. Setiap kalian melewati fase kehidupan bertahap demi bertahap. Artinya ada fase-fasenya. Ada fase disebut namanya dalam Quran itu para ulama menyimpulkan ada fase disebut tufulah sogiro. Masa-fase kanak-kanak, ada tufulah kabiro, kanak-kanak menjelang remaja, ada fase nama asyabab, ya ada fase rush banyak sekali. Nah itu ada. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Allah katakan dalam Al-Quran, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Mohon maaf, jangan langsung mengatakan, wah Quran diskriminatif banget, laki-laki kok beda. Memang beda. Pembedaan bukan berarti diskriminatif. Pembedaan itu keunikan. Monyet sama ikan sama-sama hewan. Tapi mereka berbeda. Sehingga kita harus membedakan. Gak boleh bilang gini, ikan, monyet aja bisa manjat pohon. Masa kamu gak bisa? Payah ikan. No. Monyet, ikan tuh bisa berendam loh. Gak napas di dalam laut. Sejam gak mati, masa lu gak bisa? No, mereka sama-sama hewan tapi berbeda. Anak kita laki-laki perempuan sama-sama manusia tapi berbeda. Makanya jangan didik anak laki-laki untuk perempuan. Pendidikan laki-laki beda sama perempuan. Pendidikan perempuan beda sama laki-laki. Pembedaan itu menghargai keunikan. Saya kasih contoh. Allah sebutkan dalam Quran laki-laki sebut dzakar. Dzakar itu dikata dzakaro al-dzikrun, artinya berpikir. Laki-laki disebut makhluk berpikir, makhluk logik.
Makanya kenapa kalau anak laki-laki selalu bilang, kalau papa pikir ya, karena kita ingin mengasah pikiran. Berarti perempuan bukan diasah pikiran, bukan. Perempuan lebih dominan perempuan dalam hadis. Innahunnal mu'anisat al-ghaliyat. Sungguhnya wanita itu punya sifat lembut dan baperan. Secara emosi lebih dominan. Makanya kalau ngomong perempuan, kalau papa rasa sesuatu yang sederhana tapi membuat kita tepat sasaran. Contoh, kalau anak laki-laki harus ditepuk baunya kalau kita. Nah, perempuan diusap. Sesuatu yang membuat dia merasa, ya memang pas buat aku. Kenapa anak laki-laki bahunya harus sering gitu? Karena shouldernya dia ini harga diri dia. Right. Makanya kita tepuk baunya. Apa bangga sama kamu. Kalau ada perempuan punggungnya. Jadi sesuatu dalam Islam itu dibahas terkait dengan pembeda. Bagaimana memperlakukan perempuan, laki-laki. Bagaimana arahnya perempuan di masa depan, laki-laki di masa depan. Semua ada ilmunya. Dan itu lumayan panjang pembahasannya. Kami punya e-course sendiri yang itu lumayan kami bahas berapa episode. 56 episode. Nah, yang ketiga, tepat secara karakter. Kata Allah dalam surat Al-Isra 84, Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah. Syakilah itu tabiat. Maka kenali karakter anak kita. Jangan bilang gini, anak laki-laki harus kayak Umar. No. Tidak semua laki-laki harus kayak Umar. Laki-laki boleh kayak Abu Bakar yang gampang nangis. Sehingga kalau anak laki-laki suka nangis, jangan langsung kita cengeng kamu. No, Abu Bakar mudah menangis. Apa kita bilang cengeng? Tidak. Cengeng dan nangis beda. Cengeng terkait dengan sikap fight or flight. Sementara nangis berkaitan dengan empati. Merasakannya lebih sensitif. Abu Bakar empatinya tinggi sehingga gampang nangis. Terus kita mau bilang anak kita nangis, nggak gentle, nggak laki banget. No, nggak laki banget kalau ada masalah kabur. Nggak bertanggung jawab, ada istrinya kecapean ditinggalin. Itu namanya nggak laki banget. Tapi dia menggendong bayinya sambil nangis. Ya Allah, papa malam. Nah, itu laki. Dia menjalani tugasnya. Atau dia memeluk istrinya. Maafin aku ya sayang. Aku nggak tahu kalau kamu tuh bisa berjuang seperti ini sebagai seorang ibu. Aku tuh nggak tahu. Ya gitu, dia nangis. Itu laki. Jadi jangan kita bilang, ih laki nangis. No. Apa dampaknya laki-laki darah nangis? Nggak punya katarsis emosi. Sehingga pasien rumah sakit jiwa yang sekarang 70% itu laki-laki. Karena tidak terbiasa untuk menyalurkan perasaan. Oke. Ada laki-laki pemalu. Ih laki-laki. Usman pemalu. Rasulullah tidak menganggap Usman hina. Usman tuh makanya kenali karakter anak kita. Ada yang suka bercanda mulu. Ada Nuaiman. Nuaiman tuh sahabat Rasul bercanda mulu. Makanya kalau anak kita ini kayaknya. Ada yang kayak Umar. Umar tuh apa-apa. Hantem aja bro. Tabok aja orang kayak gini mah. Gue mau gue libas orang kayak gini. Terus kita sambil bilang, nggak boleh gitu. Dia Umar di zaman ini. Nggak ada masalah. Makanya kenali karakter anak kita. Tepat secara karakter itu yang ketiga. Yang keempat, tepat secara konteks. Lagi sedih kah? Lagi happy kah? Lagi kecewa kah? Nah itu dipelajari dalam Islam. Termasuk tepat secara konteks itu waktunya. Misalnya pagi-pagi, Nabi itu selalu mengajarkan, jangan pernah nanya tugas sama anak. Kalau pagi, Nabi itu mengajarkan biasakan membangun mood booster dengan menanyakan mimpi. Dan Nabi itu menjadikan mimpi itu cara Nabi untuk mengatakan kalimat afirmasi. Contoh, Nabi bertanya gini, hal ro'a ahadu minkumul bahriyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Nah ketika ada yang bilang, saya melihat langit terbelah ya Rasulullah dan aku naik ke atasnya. Nabi bilang, kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Kemudian ada cerita mimpi buruk. Namanya Abdullah bin Umar, tapi dia ceritanya nggak langsung. Dia cerita ke istrinya Rasul, Hafsah, saudara kandungnya dia. Dia cerita di mimpi dibawa keliling neraka. Keliling neraka. Ketika dibawa keliling neraka itu, dia kan ketakutan bangun. Dia bingung. Kemudian dia cerita kepada Hafsah. Hafsah cerita kepada Nabi. Inilah hebatnya Nabi. Alih-alih mengancam, nakut-nakuti, Nabi mengatakan di pagi hari.
Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah kalau engkau rajin salat malam. Perhatikan bahasa Nabi. Alih-alih menakut-nakuti cuma bilang sebaik-baiknya laki-laki engkau kalau rajin salat malam. Mimpi dijadikan trigger untuk berkata afirmasi positif. Anak kita cerita, "Mama, aku mimpi dikejar-kejar anjing." Jangan bilang gini, sebentar lagi kamu mati nih nah. Banyak istighfar, tobat. No. Kita bilang, Masya Allah ya. Anjing yang hina aja ngejar-ngejar kamu. Jangan-jangan semua manusia terkagum-kagum sama kamu. Apapun boleh. Sesuatu yang berkaitan afirmasi positif boleh. Dan itu dibahas oleh Muhammad bin Sirin, salah satu pakar tafsir mimpi. Gitu. Kalau untuk mengajarkan agama Islam, itu sebenarnya tugas ayah atau tugas ibu, Pak? Sebenarnya dua-duanya. Tapi tinggal porsi yang paling tepat di mana. Sebenarnya begini, siapa yang bertanggung jawab dulu? Karena tanggung jawab itu bisa didelegasikan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mu di sini, dirimu, itu buat laki-laki. Karena pakai domir kum. Kum itu jamak lil mudzakkar lil mukhatab. Jamak atau kalimat plural untuk laki-laki. Kalau perempuan kunna. Sehingga yang disapa oleh Allah itu adalah kaum laki-laki. Karena dia bertanggung jawab. Nah, menjaga diri keluarga dari api neraka maknanya adalah menjaganya dengan cara mendidiknya. Dari hal-hal yang haram, hal-hal yang merusak agamanya dan sebagainya. Berarti ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Itulah pertama yang harus dipahami. Berarti ayah harus memastikan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ayah punya istri, dalam hal ini ibu. Nah, ibu gimana cara ngajarin anak kalau ibunya sendiri nggak tahu tentang ilmu agama? Berarti ayahlah yang memfasilitasi ibu. Bisa ilmunya dari si ayah, atau ayah yang mengajak ibu untuk belajar bersama. Supaya dapat ilmu agama yang rutin. Dari situlah nanti anak mendapatkan pengajaran. Nah, kenapa? Karena begini ya, jangan kagum dengan anak yang soleh kalau peran kita tidak ada di situ. Karena sejatinya pahala kita di akhirat itu bukan sekedar karena ada anak yang mendoakan, tapi adakah kontribusi dalam pengasuhan. Contohnya begini, Nabi Yakub ketika dalam surah Al-Baqarah 133, beliau kan menjelang wafat. Beliau bertanya kepada anaknya menjelang ajalnya. Inilah tadi kenapa saya bilang Nabi Yakub tuh nabi yang selalu dialog dengan anaknya gitu. Beliau bertanya gini, "Mata budu nami ba'di." Nah, kalau ayah mati, kamu nyembah siapa? Kira-kira Kak Niki kalau nanya ke Bebisa atau Mas Indan nanya ke anak, pengennya anak jawabnya apa? Pengennya anaknya jawabnya apa? Allah. Nyembah Allah kan? Anak-anak Yakub nggak jawab itu. Jawabnya gini dalam Quran, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishak ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim Ismail Ishak. Siapa yang dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet banget. Kenapa nggak langsung jawab nyembah Allah? Anak-anak Yakub ingin mengajarkan bukan tentang kami menyembah siapa, tapi dari mana kami belajar menyembah siapa itu diturunkan dari zaman ke zaman. Hari ini banyak orang tua bangga anaknya soleh, tapi dari mana dia kenal? Tahu di pesantrennya kayaknya. Tahu dari guru TPA-nya. Dia lupa bahwa minimal ada kontribusi dia di ilmu-ilmu dasar. Satu, doa sebelum tidur. Doa untuk orang tua, baca basmalah, mengenal huruf abad. Kenapa? Dia ada kontribusi di awal. Jangan sampai semua didelegasikan ke sekolah. Karena di situ. Jadi kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kamu Al-Fatihah? Papa. Kalau papa nggak sempat, mama. Tapi mama menjalankan apa yang ditugaskan papa. Kenapa? Karena mama ada di rumah lebih sering. Tapi papa bertanggung jawab mengevaluasi. Kok kenapa ya anak kita kok umur sekian Al-Fatihah aja nggak hafal. Kalau mamanya ternyata, ya aku kan nggak bisa sayang. Berarti jangan salahkan istri. Salahkan. Berarti kita sebagai suami lupa mendidik istri untuk bisa mendidik anak. Berarti kita mengingatkan. Kita katakan, kalau gitu gimana kalau misalnya kamu belajar dulu yuk sareng sama aku. Jadi seorang suami itulah kenapa pepatah Arab itu memang selama ini dipegang baik-baik oleh kita kan al-ummu madrasatul ula. Ibu madrasah pertama seorang anak. Tapi pepatah ini belum lengkap.
Ya lengkap, al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi selama ini madrasah dulu disorot. Lupa ayah kepala sekolah. Dalilnya hadis Nabi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yati. Seorang ayah kepala bagi keluarganya, di akhirat dia dihisap pelakuannya sama keluarganya. Jadi kenapa para ayah betul istri sebagai madrasah yang ngajarin, tapi jadi jalankan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah itu minimal ada 4 fungsi. Satu, menyamankan sekolah. Kepala sekolah yang baik dia mikirin kenapa kerannya bocor terus, kenapa sih banjir. Gimana siswa bisa belajar kalau sekolahnya itu ternyata gentengnya bocor. Dia pikirin kan kenyamanan sekolah kan, dibikin pohon yang rindang, AC. Sekolah bagi anak siapa? Ibu. Ibu, berarti nyamankan ibu. Saya selalu katakan, kenapa terminologi Quran itu happy mom, happy children. Itu ayat Allah surat Al-A'raf 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bitsmi rabbih, kata Allah. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah dimaksud sini siapa? Ibu. Allah sama mengibaratkan wanita seperti tanah. Dia akan keluar tanaman baik. Kalau ibunya baik, keluar tanaman baik. Kalau ibunya gelisah, stres, tertekan, depresi, anaknya juga nggak nyaman. Makanya kepala sekolah yang baik itu mikirin perasaan istrinya. Dia akan selalu bertanya, kamu hari ini bahagia nggak sayang? Kenapa kalau LDRan, jangan nanya anak dulu. Anak itu nanti. Target pertama istri. Kamu hari ini bahagia nggak? Nada suaranya aja kita bisa. Kamu seperti hari ini lagi kecewa ya. Ada yang bisa ceritakan sama aku. Dengerin aja, dia mau ngomel-ngomel biarin aja. Kenapa? Istri yang happy, sekolahnya berarti kan nyaman. Anak nyaman sama ibu yang sekolahnya nyaman. Itu yang pertama. Kedua, pas sekolah menetapkan visi dan misi. Jadi harusnya kepala sekolah tuh tahu mau dibawa kemana anak kita. Dia punya roadmap. Bukan sekedar cita-cita. Bukan sekedar mau kemana kita. Mengalir bagai air. Maaf. Kalau ngalir bagai air. Ngalir ke sungai. Oke. Tapi ngalir ke septic tank. Ke selokan. Jelek. Makanya ayah bikin. Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Itu ngajarin tentang visi misi seorang ayah. Jadi bayangkan. Ibrahim sesibuk-sibuknya menetapkan 4 visi misi. Yang ketiga. Ayah pas sekolah adalah tugasnya menegakkan aturan. Jadi kita tuh jangan aturan tuh bukan wilayah ibu. Hari ini banyak anak-anak yang akhirnya punya barrier sama ibunya. Pada tugas ibu memberikan tender love. Al-wadud istilahnya Nabi. Lama-lama anak malas pulang. Ada satu fenomena yang saya temukan sewaktu saya jadi konselor itu sebuah sindrom yang dialami anak-anak remaja hari ini. Namanya sindrom mommy is enemy. Sindrom mommy is enemy dialami anak remaja pada ibunya. Ketika ibu itu mengalami 2 hal. Pertama, ibu yang gak punya kelekatan bonding di masa kecil dengan anak karena proses menyusui yang tidak benar. Ingat dalam Islam menyusui beda dengan memberi susu. Makanya bukan sekedar memberi susu lewat botol, tapi terjalinnya koneksi chemistry dengan melekatkan. Makanya gini, solusi buat ibu bekerja adalah jika ibu ASInya berhenti atau tidak bisa memberi susu dengan cara seperti biasa, anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Itu solusi para ulama di dalam kitab Tufa Al-Maulud bi Kamil Maulud. Di antaranya adalah kalau ibunya bekerja, ibu itu harus sebelum tidur anak tempelin ke puting walaupun gak nenen. Atau sebelum berangkat ditempelin. Karena inilah terjalin namanya chemistry. Chemistry ini kenapa? Bibir ini saraf paling sensitif di bayi. Bertemu dengan puting yang paling sensitif. Bersentuhan akan terjalin mengeluarkan zat pelekat namanya oksitosin. Oksitosin itu membuat rasa kangen. Rasa kuat. Sehingga nanti anak mengalami mama itu benar. Itu isu pertama. Nah ibu-ibu yang menjadi mami isnemi di masa remajanya biasanya punya isu di umur-umur ini gak kuat. Anak sering ditinggalin, diserahkan ke babysitternya, ke pembantunya. Sehingga bahkan kau nangis, mbak pegang mbak. No. Saya ingin katakan, momen parenting terbaik adalah saat anak nangis. Justru kau nangis, jangan serahkan ke orang. Jangan kasih ke gadget. Coba hari ini banyak anak nangis, nih baby bus baby gitu kan. Baby shark dudu baby kan gitu. No. Kalau anak nangis justru momen untuk mengatakan sini sama mama.
Sini sini. Oh, biarin. Sini sini sama papa. Itu momen parenting. Oke. Kemudian yang isu kedua adalah ibu yang bertukar peran dengan ayah di saat remaja. Ketika ibu menjadi penegak aturan. Ayah yang boleh. Sekarang tuh banyak guilty father. Ayah merasa bersalah karena saking sibuknya, membalasnya dengan apa-apa boleh. Ini merusak. Yang benar ayah itu penegak aturan. Kata qawam dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawmuna 'alan nisa. Sebagian ulama mengartikan qawam itu dengan kata iqamati nizam, penegak aturan. Sehingga ketika Luqman berdialog menasihati anaknya, itu kan dalam surat Luqman itu kan Luqman menasihati putranya bernama Taron. Taron ini adalah putranya Luqman yang saat remaja itu sudah mulai bandel. Dan saat itu ibunya Taron menyampaikannya kepada suaminya. Jadi suaminya yang nasihatin, bukan ibu. Jadi jangan salah kaprah. Makanya ketika ibu mengambil peran bapak dengan, mama udah bilang berkali-kali kamu tuh nggak boleh ini. Akhirnya males gue udah pulang ah. Rumah dibangun semegah apapun tidak akan membuat anak pulang jika ibu menjadi pribadi yang menyebalkan. Sebab petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Nah itulah kenapa saya tidak salahkan ibu. Kenapa ibu ngambil aturan? Urusan gadget ibu, urusan belajar semua, urusan sholat sebagainya. Karena bapak yang gak berperan. Kalau bapak berperan, dia akan bikin habis maghrib gak ada main gadget ya, baca Quran. Mah, nanti kalau anak kita main gadget, kasih tau papa. Ya, maaf ya nak. Udah main gadget. Nah, kata papa apa? Nanti papa kok tahu kecewa loh. Itu sebentar doang. Ini udah lewat loh. Mama ingetin aja. Gak mau juga telepon. Pa, si abang gak mau lagi tuh dengan handphone. Papa nelpon. Abang, aturannya apa? Taruh. Selesai. Tegas bagi seorang ayah gak harus kasar. Tegas itu mengembalikan anak kepada aturan, itu hak anak. Anak yang gak ditegasi, dia akhirnya menjadi pribadi yang gak taat aturan di luar. Suka hati. Tegas itu gak harus marah, gak harus kasar. Allah ketika menegur Nabi Adam, itu gak bilang gini, Adam keluar kamu surga, neraka kamu tidak. Allah ingatkan tegas dengan kalimat gini, Ala anhakuma antilkuma syajarah, wa kullakuma inna syaitona lakuma adu mubin. Wahai Adam, bukankah aku sudah katakan, jangan dekati pohon itu. Dan setan musuh nyata bagi kamu. Allah tidak langsung mengeluarkan Adam surga, tapi dia ingetin dulu rule-nya apa? Bukankah aku sudah katakan, jangan dekati pohon itu. Dan setan musuh bagi kamu? Ada. Kita tinggal bilang gini, bukannya kita udah sepakat nak, bahwa habis maghrib gak ada gadget. Itulah tegas. Allah seperti itu. Jadi ayah harus mengambil peran yang ketiga sebagai kepala sekolah, penegak aturan. Jadi kalau apa-apa aturan serahkan ke ayah. Supaya anak tahu, ya udah tanya papa. Jadi dimanapun papanya bilang, Pa, kata mama ini, papa yang boleh balikin. Tanya ke mama, nggak boleh. Karena di situ sebenarnya anak sudah melepaskan otoritas ke papa. Dibalikin lagi ke mama. Rusak semuanya. Oke, nggak izinkan. Kalau oke, tapi pulang jam 2. Dia siang harus pulang di rumah. Pokoknya sebelum sampai sore. Oke Pak, sip. Itu benar. Tapi jangan apa-apa mama. Karena tugas mama itu adalah memberikan rasa nyaman yang utama. Boleh nggak mama bikin aturan? Boleh, sesekali. Jangan terlalu dominan. Karena terlalu dominan anak akhirnya main frame-nya nyebelin banget nyokap gue. Yang keempat, tugas saya pas sekolah adalah melakukan evaluasi. Makanya kenapa harus paham buku tumbuh kembang. Kok anak kita kenapa ya? Dia kok susah bersosialisasi sama orang ya? Kok anak kita di sekolah tuh mengasingkan diri ya? Kenapa anak kita kok suka mukul temannya ya? Nah itu evaluasi bapak. Oh mungkin dari kacamata parenting begini, kacamata parenting gitu. Tapi kalau anak yang produk dari broken home gimana ya? Karena sekarang kan banyak anak yang produk dari broken home, either custody-nya diambil sama ibunya, Yeah. atau custody diambil sama bapaknya. Anak ini jadi nggak punya exposure
kedua orang tuanya. Kadang-kadang Iya, ibunya, "Kamu nggak boleh ketemu papa." iya, Ibunya, "Kamu nggak papanya, "Kamu nggak boleh ketemu ibu." Nah itu iya, bagaimana akhirnya? iya. Yang harus kita pahami, anak itu nggak takut broken home, yang dia takut broken heart. Jadi selama ini kita fokus ke broken home-nya, tidak ke broken heart. Rumah tangga tanpa bercerai pun bisa membuat anak bermasalah. Jika anak terluka. Contoh bapak ibu nggak cerai. Ada seorang ibu WA saya bertahan Ustadz dengan rumah tangga seperti ini. Demi supaya anak saya tidak mengalami broken home. Tapi hari-hari anak selalu mendengar teriakan ibunya. Selalu mendengar bapaknya mencaci ibunya. Tuh mama kamu tuh sebagainya. Ada anak yang bakal nyaman dengan kondisi ini? No. Maka kata kuncinya jangan lagi broken home. Broken heart-nya. Maka broken home itu bisa disiasati supaya tidak broken heart. Contoh, mantan suami ada, mantan istri ada. Tapi mantan ayah, mantan ibu kan tidak ada. Ketika suami istri bercerai, Allah kasih panduan. Yang selama ini adab ini tidak pernah dipraktekkan oleh setiap orang bercerai. Kalau dia ngerti adabnya, maka dia nggak akan menzalimi anak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah katakan, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Ayat ini membahas tentang adab cerai. Allah ingin setelah cerai, alih-alih kamu menyebut keburukannya, ingat ada kebaikannya. Kenapa? Karena ketika ada seorang ayah dan ibu bercerai, kemudian saling mencaci maki, kemudian anak mendapatkan exposure tentang bapaknya yang jahat dari ibunya. Ibu-ibu jangan bangga. Misalnya anak mengatakan, "Mama tenang aja, nanti udah gede, papaku bunuh," misal. Kemudian mamanya merasa didukung. "Makasih ya anak, kamu dukung mama." No. Dua yang harus dipahami oleh ibu yang seperti ini. Satu, tidak ada ibu berkontribusi membiarkan anak durhaka. Menjeblokkan anak neraka berarti kan. Karena dia durhaka sama bapaknya. Biar bagaimana kewajiban dia apapun sama bapaknya nggak boleh durhaka. Walaupun bapaknya jahat. Itu syariat Islam. Yang kedua, dan ini yang jarang dipahami. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang sehat jiwanya jika membenci salah satu atau kedua orang tuanya. Nggak ada. Anak yang membenci bapaknya, kalau laki-laki berpeluang jadi gay, kalau perempuan berpeluang jadi lesbi, bahkan jadi maaf, kehilangan keperawanan. Jadi ada faktor itu ya, Ada, buat orientasi seksual seseorang. iya. Makanya beberapa kali saya membina anak gay, pengajian khusus kaum gay, saya tanya, sebagian besar mereka punya kebencian sama bapaknya. Kebencian itu bukan sekedar bapak yang kasar. Bapak yang dianggap menyakiti ibunya karena lisan ibu mengatakan, udah gak usah nanya bapak kamu. Bapak kamu tuh penjahat. Padahal dia gak pernah ngeliat bapaknya jahat. Tapi ibu sempat mengatakan bapakmu penjahat. Tukang selingkuh, kawin mulu. Mama nih korban bapakmu. Anak akhirnya mau tak mau terframing bapak jahat, bapak jahat. Bapak laki-laki, gue laki-laki. Malas gue kayak bapak. Akhirnya dia menolak. Dan itu yang selama ini terjadi. Walaupun faktor tentang G bukan satu-satunya itu. Tapi ada. Makanya kenapa pasca cerai, move on dan move up itu penting. Move on berdamai bahwa kita udah berpisah. Sudah mantan sama istri. Ini ada anak. Berarti kita harus pikirin gimana caranya anak nih gak terluka. Meminimalisir supaya turbulensi ini gak sampai crash. Gimana nih turbulensi? Tapi harus ada penumpang yang harus diselamatkan. Jangan semuanya mati gitu. Berarti gimana caranya? Bagi seorang istri yang terluka, maka dia harus segera move on dengan cara apa? Dia harus basuh luka nikahnya dengan datangi konselor. Tangis-tangislah di situ, tumpahkan kekecewaannya sampai dia bisa datanglah ke anak dengan penuh senyuman, dengan ketika anak nanya tentang papa kamu, apa? Doain papa kamu ya. Alih-alih mencaci maki, doain papa kamu ya. Mudah-mudahan bapak kamu tuh baik. Dulu mama menikahi. Ketika akhirnya papa kamu, misalnya dapat papa katanya tukang kawin ya, mau tukang selingkuh ya. Doain papa kamu. Papa kamu dulu gak begitu. Sekarang dia begitu. Mungkin karena pengaruh temannya.
tapi orang bisa baik. Berat. Saya berapa kali cerita dari beberapa orang yang harus memaksakan menyebutkan kebaikan mantan itu nggak mudah. Berat. Tapi demi anak loh. Tapi anak kan bisa aja dapat informasinya dari sosmed hari ini. Bisa. Tapi ibu nggak boleh membenarkan. Aku lihat kata sosmed papa itu tukang mabuk ya Maya. Iya, yuk doain papa. Dulu papa kamu itu waktu mama kenal nggak begitu. Selalu kebaikan. Itulah perintah Quran. Kalau anak yang ditinggal salah satu orang tuanya karena orang tuanya meninggal, nah itu apa yang harus dilakukan oleh ibu atau bapaknya? Ya, yang jelas gini, kebutuhan anak sama ibu dan bapak itu ada dua. Satu wahmiyah atau persepsi. Yang kedua adalah stimulasi. Persepsi itu adalah membuat anak kagum tentang ibu atau bapaknya lewat 3 channel. Satu, anak akan kagum sama ibu bapaknya yang sudah wafat atau bahkan cerai lewat apa yang dia dengar. Makanya kenapa kalau kita misalnya sebagai seorang ayah, misalnya tinggal mati oleh istri, menceritakan kebaikan istri, kegaguman kita, itu salah satu yang membuat anak punya kegaguman jejak itu. Atau seorang ibu, bapaknya meninggal. Papa kamu tuh pejuang, orangnya setia kawan banget. Makanya banyak yang cinta sama bapak kamu. Urusan bahwa dia punya kekurangan seperti pelit itu nggak usah dibahas. Urusan dia misalnya penakut, misalnya ngeliat tikus itu nggak usah dicerita. Tapi yang baik-baiknya. Karena persepsi itu tentang apa yang diceritakan. Yang kedua, apa yang anak lihat dari sosok ayahnya atau ibunya ya. Makanya kita bisa lihat bagaimana sosok itu bisa kita lihat dari misalnya kita tampilin videonya. Ini waktu mama kamu dulu tuh, bayangin waktu kamu hamil tuh berjuang mama kamu. Tuh videonya ada. Yang ketiga, apa yang diprasastikan sebagai kekuatan hubungan. Misalnya gini, papa yang wafat meninggalkan foto waktu dia misalnya dapat penghargaan dari presiden. Tuh papa kamu mah hebat tuh dapat penghargaan. Itu bukan mau show off buat tamu sebenarnya. Kita pasang penghargaan di ruang tamu. Itu bukan mau show off sama tamu. Sebenarnya buat anak. Supaya anak muncul. Ini waktu papa di Paris ya. Papa ini banget ya Maya. Produktif banget ya itu. Nah barulah kita pikirkan stimulasinya. Kan dia misalnya gak ada papanya karena wafat. Berarti dia tetap hadir butuh papa. Karena kehadiran papa yang dibutuhkan oleh anak kita itu adalah kebutuhan psikis bukan fisik. Makanya Nabi dalam Quran itu kan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah temukan dalam keadaan yatim fa'awa, maka Allah menaunginya. Maksud Allah menaunginya adalah Allah mengganti fungsi keyatimannya dengan figur ayah lewat figur lain. Ayah pertama yang menggantikan figur Abdullah itu siapa? Pertama namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di, suami dari Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi. Kemudian Nabi dikembalikan umur 5 tahun setelah peristiwa pembelah dada. Kemudian ayahnya dialihkan ke kakeknya. Kakeknya wafat digantikan oleh pamannya sampai Nabi dewasa. Artinya apa? Kalau salah satu wafat, jangan sampai hak dia mendapatkan kebutuhan psikis itu terputus. Saya gitu. Ini penting buat yang mendengar tayangan ini, bagi paman-paman, bagi para kakek, kalau punya cucu yang bapaknya wafat, ambil alih. Sadar, jangan sampai kekurangan figur ayah. Maaf, misalnya kita punya adik perempuan. Suaminya wafat. Kayak kemarin saya dikunjungi salah satu pengusaha datang ke rumah. Dia kakaknya wafat. Dia langsung memperkenalkan, ini ponakan saya Ustadz, saya belum punya anak. Oh Masya Allah. Jadi karena bapaknya wafat, saya sebagai walinya. Dan itu benar. Wali nasab dalam Islam bukan sebatas urusan menikahkan kalau anak perempuan udah dewasa. Tapi bertanggung jawab dengan urusan yang ditanggung oleh bapaknya. Nafkahnya, kebutuhan psikisnya, itulah dalam Islam. Sejatinya anak itu dibikin simpel-simpel yang membuat dia sebenarnya udah nggak mungkin fatherless. Islam itu kalau ditegakkan nggak ada anak fatherless. Karena kalau misalnya bapaknya wafat, dapat dari kakeknya. Kakeknya wafat, sistem lingkungan membantu supaya anak-anak dapat figur ayah. Contoh gini, Nabi ketika berbicara dengan anak-anak
sahabat ketika Nabi mengajarkan, Nabi mengatakan gini, "Innama ana lakum bimanzilatil walid wa alimukum." Sesungguhnya antara aku dan kalian seperti ayah terhadap anak yang mengajarkan. Jadi Nabi lebih memposisikan jadi ayah daripada jadi guru. Ini penting buat para guru di sekolah khususnya laki-laki, anak-anak murid yang datang ke sekolah itu jangan-jangan fatherless. Mmm. Jangan-jangan di sekolahnya, di rumahnya bapaknya cuek, bapaknya meninggal. Jangan sampai guru sebatas pentransfer ilmu, knowledge, tapi nggak mengisi kekosongan jiwa. Sehingga akhirnya mereka nggak dapat figur ayah di rumah, nggak dapat figur ayah di sekolah. Itulah kenapa kalau kita lihat sistem kekerabatan di Minang, saya asal Minang, itu ada ninik mama. Di antaranya kenapa ninik mama itu muncul karena banyak bapak-bapak yang merantau. Sehingga harus ada sosok yang menjadikan figur ayah. Itu sistemnya. Ulama-ulama di Minang, apa panggilannya? Buya. Buya itu dari kata abuya, abi, ayah. Mhm. Jadi ulama-ulama di Minang lebih memposisikan jadi ayah daripada ustadz. Supaya anak-anak tidak ada yang yatim. Itulah bagaimana keayahan itu sampai dipraktekkan dari sisi adat yang sebenarnya dari Quran. Oh, nggak nyangka ya. Kayak semua yang ada di kehidupan berkeluarga itu sampai sekecil itu aja diatur dalam agama. Iya, Wow. itulah indahnya Islam kalau kita gali. Makanya kenapa ketika Imam Malik ditanya tentang generasi yang rusak di zamannya dia, beliau ditanya sama muridnya, gimana cara membereskan generasi hari ini yang kami sudah menyimpang, padahal di zaman Imam Malik loh. Beliau mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya sangat pas untuk zaman sekarang. Apa kata beliau? Lan yasluh akhiru hadhil ummah illa ma usliha awaluha. Tidak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Dulu masyarakat Arab rusak, Arab jahiliyah. Datanglah Nabi membawa Quran. Membuat masyarakat yang hina, rusak, yang rendah ini diangkat jadi generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. Kalian ada generasi terbaik dilahirkan manusia. Sehingga kalau ditanya generasi terbaik dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu puncaknya generasi sahabat. Di mana dibina langsung oleh seorang ayah sekaligus guru namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin mendidik generasi hari ini menjadi terbaik, ribuannya ada. Mhm. Kalau untuk mencari nafkah Ustadz, sampai umur berapa sih ayah, mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya? Bahkan kita ada beberapa kenalan kayak udah besar harusnya memang sudah bisa mencari nafkah sendiri, Iya, tapi masih bergantung sama iya. orang tuanya. Inilah salah satu yang hari ini menjadi isu yang berat. Pertama gini, saya ingin membahas dulu tentang mengapa anak-anak kita mengalami yang disebut namanya delay. Mungkin orang bilang delay puberty, tapi kita lebih kepada delay masculinity bagi laki-laki. Delay masculinity ini muncul satu karena ada pemahaman di masyarakat kita tentang terminologi memandang anak kalau udah remaja, di mana remaja dianggap sebagai troublemaker yang membuat akhirnya kita menganggap maklum, karena kan terminologinya gini, maklum namanya juga remaja, maklum namanya juga remaja. Terminologi remaja yang hari ini muncul kan dipakai oleh Stanley Hall dalam riset jurnal ilmiahnya tahun 1912, yang dia menyimpulkan remaja itu, dia kan kesulitan mendefinisikan ada sosok makhluk yang sudah gede badannya tapi kelakuannya kayak bocah. Mau disebut adult tapi kelakuannya kayak bocah. Mau disebut child tapi udah gede. Muncullah solusi yang dia keluarkan sendiri. Muncullah istilah teenager. Jadi istilah teenager dikeluarkan oleh Stanley Hall. Nah, Stanley Hall membuat definisi anak-anak remaja itu dengan risetnya berdasarkan anak-anak remaja yang ada di Eropa, yang ada di Barat. Yang akhirnya menyimpulkan anak remaja di umur ini adalah suka ngelawan, bandel, merepotkan, susah diatur gitu ya. Dan itu akhirnya terbitlah jurnal internasionalnya. Yang akhirnya sebagian kita menganggap, oh wajar. Namanya juga remaja, proses pencarian jati diri. Oh wajar. Nah, Dr. Khalid Ahmad Asyantut memiliki kitab namanya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat. Pendidikan untuk pemuda muslim, untuk para ayah dan para pendai.
Di situ dibedah. Kesalahan dari Dr. Hall adalah dia mendasarkan jurnalnya berdasarkan riset anak-anak di Eropa. Kalau dia sedikit mundur ke anak-anak, maaf ya, di negeri Turki, di Saudi, atau mungkin ke anak-anak Palestina hari ini kayak di Gaza, atau dia mundur sedikit generasi sahabat, nggak ada anak remaja yang terminologinya umur balik itu dia nyebalin, gantung orang tua. Kenapa? Di situ disimpulkan pendidikan yang diajarkan oleh Barat mau tak mau memang membuat anak-anak akan menjadi troublemaker ketika usia remaja. Sebenarnya kalau kita mendidik sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Islam, anak-anak sudah balik, sudah statusnya sama sama kita. Karena balik adalah fase terakhir anak itu sudah jadi orang dewasa. Tanggung jawabnya sama, kewajibannya sama, haknya sama. Makanya kalau dia sudah balik, sebenarnya dia sudah punya di masa dahulu. Hadis tentang nikah itu cuman sederhana. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, jika kamu mampu al-ba'ah menikahlah. Al-ba'ah nih kata Imam Nawawi maknanya ada mampu bersetubuh. Jadi dulu patokan para sahabat itu adalah gini. Wahai sahabat, anak muda kalau kamu mampu bersetubuh menikahlah. Artinya mampu bersetubuh itu apa? Kalau dia sudah mimpi basah, dia sudah menstruasi. Maka anak zaman dulu cuma nunggu nih, kapan gua mimpi basah ya? Sehingga ada sahabat Umar bin Abi Salamah, mimpi basah pertama besok nikah. Dan itu nggak jadi pertanyaan. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha digugat? 9 tahun bernikah sama Nabi, ini Nabi pedofilia. Bagi orang benci. Dia nggak memahami proses bahwa Aisyah 9 tahun di masa itu, beda dengan Aisyah 9 tahun zaman sekarang. Aisyah 9 tahun di masa itu sudah bisa mengurus urusan rumah tangga. Yang kedua sudah hafal hadis 1200. Anak zaman now 9 tahun, urusan memasak air aja nggak bisa. Nah, artinya apa? Di situlah pembedanya. Artinya adalah para sahabat dididik ketika sudah menstruasi, kalau perempuan, dia sudah siap menjadi seorang istri, melayani. Kalau dia seorang laki-laki, dia sudah mibasa, dia sudah bisa menafkahi. Sehingga disitulah ada riwayat sahabat nikahnya umur 17 tahun, Utbah Utaibah. Nah, hari ini yang terjadi adalah kenapa orang bertanya, ini kapan anak dinafkahi sebagainya. Sebenarnya kalau sudah balik, dia sudah sama seperti kita. Kecuali dia minta dispensasi. Seperti dispensasi saudara kita, udah punya keluarga bilang gini, Mas boleh bantu aku nggak Mas? Aku harus belajar kuliah lagi. Tapi aku nggak, karena fokus kuliah, aku bingung menafkahi istriku dan anakku. Ya udah aku kasih beasiswa. Itu sah. Sah. Dia terhalangi untuk memberi nafkah karena dia punya tanggung jawab untuk belajar. Makanya ada beasiswa. Nah, anak zaman sekarang kalaupun dia bilang gini, "Pak, aku belum bisa nyari uang." Nggak apa-apa. Selagi kamu mau fokus kuliah, papa nafkahi. Tapi setelah kuliah udah selesai, nah nggak ada tanggung jawab lagi. Berarti kalau dia misalnya nggak kuliah gimana? Nggak sekolah gimana Ustadz? Berarti dia harusnya udah bisa menafkahi. Misalnya apa? Pak, aku udah malas sekolah. Dia udah balik 16 tahun, berarti udah bisa nyari uang sendiri. Kalau sekolah ngapain? Masalahnya adalah anak kita cuma ada depan pilihan. Kalau nggak sekolah, main game. Zaman dulu pilihan cuma 2, kalau nggak main sekolah lu nyari duit. Cuman itu, sehingga penghalang anak itu dinafkahi adalah kesibukan dia dalam ilmu. Sehingga kalau ditanya, "Oh sekarang tuh masih nikah selagi dia sibuk dalam ilmu," tanggung jawab kita. Tapi kalau dia udah nggak sibuk sama dalam ilmu, dia harus tanggung jawab dan menafkahi sendiri. Tapi kalau anak perempuan berbeda kan? Berbeda. Karena perempuan sampai nikahkan sama suaminya. Sampai dia menikahkan sama suaminya, maka tugas saya selesai. Oke. Karena itulah indahnya Islam, karena perempuan itu diproteksi sekali. Proteksi di sisi nafkah, proteksi tentang perasaannya. Allah selalu ingin membuat sistem masyarakat, membuat perempuan dimuliakan. Sehingga perempuan gak boleh sedih. Masyarakat bertanggung jawab kalau ada perempuan yang sedih. Makanya dalam Quran itu ketika ibundanya Musa sedih, karena anaknya harus dilarungkan ke sungai, karena khawatir kena ininya Firaun, maka Allah memberikan hiburan. Setelah itu kan akhirnya ibunda Nabi Musa diperkenankan menyusui Nabi Musa di istana Firaun. Apa kata Allah? Farauja'na ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Dan kami kembalikan kamu lagi kepada ibumu agar dia gembira hatinya dan tidak lagi sedih. Allah sangat ingin perempuan itu happy.
Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam, digosipin tetangga sebagai perempuan gak punya akhlak karena kok nggak ada suaminya hamil. Dia merasa khawatir dan ngomong tetangga sampai dia merasa emosinya terganggu. Allah utus malaikat Jibril dalam surat Maryam ayat 24. Apa kata Jibril? Berseru fanadaha min tahtiha alla tazani. Berserulah Jibril dari bawah bukit tersebut menyerukan, wahai Maryam, janganlah kamu sedih. Allah sang ingin perempuan happy. Sehingga perempuan itu mulai dari dia lahir, ayahnya memproteksinya, melindunginya, supaya jangan sampai disentuh sembarangan oleh semua laki-laki. Kalau misalnya ayahnya wafat, pamannya, makanya Maryam ketika Imron wafat, langsung diasuh sama Nabi Zakaria, saking bahwa ayah itu penting, figur ayah itu penting. Nabi Zakaria ini pamannya dari Maryam. Ketika dia sudah menikah, diproteksi sama suaminya. Ketika dia jadi janda, diproteksi oleh saudara laki-lakinya. Kalau misalnya masih hidup, kalau dia punya anak laki-laki memproteksinya. Betapa perempuan cuma menjalankan perannya adalah sebagai sosok yang memberikan kehangatan bagi orang sekitarnya. Wow. Kamu ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sementara cukup. Oke. Wow, ternyata sudah 1,5 jam kita mendengarkan Ustadz. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ada pesan untuk para ayah, terutama ayah-ayah baru. Bagaimana untuk menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan saling menghargai sesama emosinya? Iya, yang harus kita pahami buat para ayah dimanapun berada, bahwa menjadi ayah tidak langsung tersematkan begitu punya anak. Memiliki anak lantas mengaku menjadi ayah, ini sama bodohnya dengan memiliki bola ngaku-ngaku pemain bola. Baru punya bola, gue dong pemain bola. Loh, baru punya. Maka apa yang membuat seorang ayah itu layak mendapatkan gelar ayah? Ketika anak mengakuinya dan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia memang seorang yang memberikan kebutuhan aku secara batin. Maka ayah harus paham bahwa hal yang harus ayah lakukan kepada anak dan pada istrinya seperti yang diajarkan dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Fokuslah untuk memenuhi kebutuhan jiwa, barulah kebutuhan badan. Karena badan yang kurang asupan tapi jiwa terpenuhi, dia bisa bertahan hidup. Tapi jiwa yang meronta-ronta karena kurang asupan, fisik boleh jadi kuat tapi sejatinya selangkah lagi dia menuju ambang kematian karena dia tidak menikmati hidup dan akhirnya melakukan bunuh diri. Maka fokuslah ayah, sesibuk-sibuknya seorang ayah, jadilah ayah yang tahu bahwa ada kebutuhan batin yang harus dipenuhi bagi istri dan bagi anak-anaknya. Luar biasa, Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you guys next week.